Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Mobile Security, di mana sekarang ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi yang berjudul tentang privasi. Nah, tentunya privasi di sini yang berhubungan di dunia mobile ya, di dunia mobile saat ini. Oke, kita langsung saja mulainya. Oke, ada sebuah istilah ya. Privasi, small world, big consequences. Yang namanya privasi itu merupakan sebuah kata yang kecil atau kata yang pendek, tapi mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Nah, apa Pak konsekuensinya? Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, tapi paling tidak di awal ini kita akan lihat dulu ya. Ketika kita bicara smartphone atau perangkat-perangkat mobile, ya mungkin ini sudah saya diulang-ulang lagi ya di awal-awal pertemuan ya, tapi tidak apa-apa ya, supaya teman-teman berpikirnya memang ya seperti ini ya dunia mobile. Artinya ketika kita punya smartphone, kita punya laptop atau perangkat-perangkat mobile lainnya, perangkat-perangkat itu sebenarnya sudah menjadi multifungsi bagi kita sendiri. Terutama smartphone lah. Contoh, saya ambil contoh. Ya, di mana smartphone ini kan fungsinya itu untuk komunikasi pasti. Tapi di sisi lain bisa digunakan untuk surfing di internet. Kemudian saya paling seneng ngecek hasil-hasil pertandingan misalkan ya, Persib lawan apa misalkan. Nah, itu melalui smartphone ya. Kemudian juga belanja. Saya mau belanja sayur, saya mau belanja daging, mau belanja alat-alat kebutuhan saya sehari-hari. Saya menggunakan smartphone juga sampai dengan hal-hal yang berbau ekonomi atau perbankan lah istilahnya. Ya, saya mau transfer uang, saya mau bayar transaksi belanja saya, kemudian saya misalkan ingin ngirim uang ke eh, orang tua saya dan seterusnya, saya menggunakan smartphone semua. Nah, tapi, nah ini ya, mulai dari sini. Yang menjadi penting ketika kita memahami fungsi-fungsi smartphone ini ternyata aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang saya sebut di atas tadi itu memerlukan informasi-informasi sensitif milik kita. Contoh, misalkan, saya membuka aplikasi mobile banking. Informasi apa saja yang ada di sana? Kan banyak. PIN saya, passwordnya, mobile PIN-nya, dan seterusnya. Atau misalkan saya mengakses aplikasi e-commerce, misalkan contoh misalkan ya, Tokopedia. Kan data-data saya ada semua, nomor HP, kemudian nomor rekening saya, dan lain-lainnya. Itu semuanya data-data sensitif. Karena kalau kita daftar ke sebuah layanan apa misalkan, terus kita nggak menggunakan apa namanya informasi-informasi pribadi kita yang memang diminta oleh mereka, biasanya kita tidak diperbolehkan untuk daftar ke sana dan nggak valid biasanya. Ya. Apalagi kalau teman-teman punya kredit card, nah itu hati-hati, ya. Itu hati-hati sekali. Ya, kalau kita transaksi menggunakan kredit card kan biasanya disuruh memasukkan kode atau nomor yang namanya CVV ya. Nah itu tolong hati-hati. Pastikan bahwa jaringan yang digunakan aman, komputer yang digunakan aman, atau smartphone yang digunakan itu dalam kondisi aman, tidak ada malware, tidak ada spyware, atau keylogger, dan lain-lainnya. Oke? Nah, di dunia fisik kita dapat melihat dan mengenali siapa saja yang berada di sekitar kita kan. Contoh misalkan di dalam lift. Ya kita kan tahu lah bahwa di dalam lift itu ada sekian orang, misalkan ada 7 orang. Dan muka-mukanya kita tahu, walaupun belum pernah lihat ya, tapi pada saat kita ada di dalam satu ruangan, kita tahu nih, oh mukanya ini, oh ini cewek, ini cowok, dan seterusnya. Tapi bayangkan, kalau kita lagi di dunia cyber, di dunia maya, walaupun kita dalam satu ruangan,
Kita tahu tidak siapa saja yang ada di sana, kemudian niatnya apa sih mereka? Kita kan nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya misalkan teman-teman punya Instagram, ya, followernya udah ribuan. Pertanyaan saya adalah, dari ribuan yang teman-teman, follower teman-teman, ada nggak yang kenal? Siapa saja yang kenal, siapa saja yang tidak kenal? Sok, bandingkan. Ya. Oh Pak, 50-50 Pak, misalkan 500 kenal, 500 tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, dari 500 yang tidak kenal, apakah dijamin 500 itu ada follower-follower yang baik? Artinya, follower-follower yang memang eh, niatnya memang ingin follow kita. Bukan niatnya untuk mencuri data pribadi kita, mencari foto kita, mencuri video-video kita, dan seterusnya. Siapa yang bisa menjamin itu? Kan kita nggak tahu. Ya. Nah, karena kalau di dunia fisik, kita itu bisa menentukan sendiri. Kita punya, apa ya, ya kita bisa menentukan lah. Ya, kita bisa menentukan sendiri kapan dan dengan siapa kita ingin berbagi informasi dengan kita. Ya. Tapi kalau di dunia digital, nggak kayak gitu. Karena identitas informasi kita itu sudah berbentuk digital, yang dimana itu bisa digandakan atau bisa di-copy, kemudian bisa di-combine atau digabungkan, bisa dianalisis, dan juga bisa di-tracking oleh siapapun. Dan bahkan orang-orang yang ada di dunia maya tersebut atau dunia cyber tersebut dapat mencuri informasi-informasi pribadi kita. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita bicara tentang privasi. Kita tidak pernah tahu apakah informasi pribadi kita itu sudah di-copy atau sudah dimodifikasi atau apa, atau sudah apa namanya? Sudah di-combine misalkan, sudah digabungkan dengan apa misalkan. Kita kan nggak tahu. Nah, apakah nantinya ternyata data kita itu digunakan oleh orang yang nyuri data kita itu untuk hal-hal yang negatif? Kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ada laporan. Ya, bahkan lebih parahnya, tiba-tiba ada polisi kan ke rumah kita. Bapak ikut kami ke kantor polisi. Kenapa Pak? Bapak tersangka kasus penipuan ini. Ini datanya ada, KTP-nya ada, datanya ada, alamatnya benar, namanya benar, dan seterusnya. Kan bahaya. Ya. Nah, makanya di dalam dunia maya itu atau dunia cyber itu, kadang privasi kita itu susah untuk dijaga. Kadang-kadang kita sudah melakukan tindakan yang sangat preventif lah gitu ya untuk menjaga privasi kita, tapi ada aja orang-orang yang bisa mendapatkan data-data pribadi kita. Itu risiko di dunia cyber. Nah, ada sebuah eh, kalimat yang mengatakan bahwa dengan eh, identitas digital kita, orang lain atau bahkan eh, ya orang lain atau pihak lain itu bisa menjadi kita. Itu yang selalu saya berikan kata-kata ini ke teman-teman atau kakak-kakak kelas, teman-teman di sini yang sudah saya ajar sebelumnya. Ya. Jadi ketika kita hidup di dunia digital, hati-hati. Dengan identitas digital kita, orang lain itu bisa menjadi kita. Saya pernah ngasih contoh ya, mungkin ke teman-teman ya. Ya, kita ada orang yang bikin akun Facebook misalkan, kemudian menggunakan identitas orang lain. Ya. Apakah Facebook tahu? Apakah Facebook mencegah itu? Enggak. Kalau tidak ada laporan, tidak ada apa-apa, Facebook mah ya monggo saja. Yang mau daftar di akun Facebook, mau daftar di akun Instagram, ya silakan saja, free. Ya, semua orang bisa bisa daftar.
selama tidak ada laporan-laporan terhadap akun tersebut. Ya, itu hati-hati ya. Nah, teman-teman bisa cek aja di alamat di bawah itu ya tentang bagaimana kasus-kasus orang bisa mencuri identitas digital orang lain untuk menjadi korbannya. Ya, itu bisa dicek aja di sini. Namanya identitythief.info. Ya, yang menjadi data penting di dalam perangkat mobile kita. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ngerasa foto-foto yang teman-teman ambil itu ya sekedar foto saja gitu kan. Terus data-data atau dokumen-dokumen yang di-download di grup WA misalkan atau di grup Telegram itu hanya sekedar ya sudah nanti bisa download lagi dan segala macam. Tapi sebenarnya ada data-data penting yang harus kita lindungi di dalam perangkat-perangkat mobile kita. Ya. Dan tugas kita adalah kita harus tahu mana data yang berharga bagi kita, mana yang tidak. Ya. Yang berharga buat kita tentunya pasti akan berharga bagi orang lain. Di mana penggunaannya nantinya, kalau data ini dicuri oleh orang tersebut, dapat digunakan terhadap hal-hal yang negatif dan tentunya pasti tidak akan menguntungkan buat kita. Nah, ini tugas teman-teman di sini harus bisa menentukan mana yang berharga, mana yang tidak, mana yang harus diamankan dan mana yang tidak perlu diamankan. Ya, jadi tidak semua informasi kita itu harus dilindungi, tidak semua. Ya. Tapi kita harus bisa memilah-milah mana yang harus dilindungi, mana yang tidak harus dilindungi. Ya, contoh misalkan nama nggak bisa lah kita harus melindungi dari orang lain. Biasanya kan nama itu digunakan di akun-akun sosial media. Ya. Tinggal saya searching misalkan Dodi Ferdiansyah, muncul tuh. Ya. Karena saya nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa sih, bisa saja misalkan saya menggunakan nama orang lain, tapi itu kan termasuk penggunaan identitas orang lain, harusnya nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau berhubungan dengan nomor telepon, email, kemudian tanggal lahir, itu kan harus dilindungi lah. Itu privasi teman-teman sendiri. Nah, bicara tentang privasi itu adalah hak teman-teman. Silakan. Kalau memang ngerasa itu tidak termasuk information sensitif buat teman-teman, monggo silakan. Tapi ingat saya tidak menganjurkan ya untuk memposting atau mempublish informasi-informasi sensitif kita. Ya. Nah, kemudian cookies. Ya. Pernah dengar ya cookies ya? Cookies is everywhere, di mana-mana. Sekarang website-website sudah menerapkan cookies. Ya. Apa cookies itu? Jadi sebenarnya cookies itu eh, fungsinya itu buat menyimpan sementara informasi-informasi atau data-data kita. Jadi ketika kita mengunjungi sebuah website, informasi tentang aksi-aksi kita atau aktivitas-aktivitas kita itu disimpan di dalam temporary memory di komputer yang disebut dengan namanya session cookie. Jadi di memori di RAM, oke, bukan di RAM mungkin ya, mungkin di cache-nya mungkin. Di cache-nya itu disimpan semua aktivitas-aktivitas kita di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, ketika kita ingin masuk lagi ke website tersebut, bisa lebih mudah, lebih cepat, dan seterusnya. Dan yang kedua itu, eh, memberi bantuan kepada website-website yang kita kunjungi tadi untuk memberikan saran atau menyarankan produk-produk yang spesifik yang dapat dibeli berdasarkan apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Ya, jadi kan kalau teman-teman pernah mengunjungi Shopee misalkan ya, Shopee, terus klik barang-barang di kategori mainan, ya Gundam misalkan, ini contohnya ya.
cari model ini, dan seterusnya. Nggak jadi beli dulu deh, close dulu. Kemudian kita buka media sosial. Ya, tiba-tiba muncul iklan Gundam, Gundam, Gundam gitu kan. Nah, itu salah satu contoh penerapan cookiesnya. Kemudian pas kita masuk lagi ke Shopee, nah biasanya muncul iklan-iklan atau produk-produk pertama kali yang muncul itu ada yang berhubungan dengan Gundam tersebut. Bahkan ada suggest, ya istilahnya suggest. Ini Gundam yang belum pernah kita klik tapi dimunculkan. Mungkin ini ya yang tertarik buat Anda ya. Mungkin ini ya, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ketika kita menutup browser kita, biasanya cookie itu langsung dihapus. Itu yang disebut dengan session cookies. Ya. Nah, ada lagi satu jenis cookies yang tidak dihapus ya dan tersimpan di komputer kita. Yang ini disebut dengan persistent cookies. Ya. Ini nggak bisa dihapus dan dia tersimpan terus di komputer kita. Ya kecuali di clear memori gitu ya atau di install ulang mungkin ya, itu masih bisa. Tapi selama kita walaupun browsernya ditutup, ya, cookiesnya tetap masih ada. Jadi secara umum cookies itu memang dirancang untuk meningkatkan experience atau pengalaman kita ketika mengunjungi website. Ya. Satu sisi mempermudahkan kita, satu sisi menambah kemampuan atau pengetahuan website tadi tentang kita. Sehingga mereka tahu prefer kita itu belanjanya tentang apa. Mereka tahu kita itu senangnya apa. Jadi mereka bisa dengan cepat merekomendasikan barang-barang yang berhubungan dengan interesting kita. Ya. Tapi beberapa cookies memang sengaja dirancang untuk tujuan yang malicious. Ya, tujuan-tujuan yang memang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, mereka mungkin menangkap informasi tentang kita dengan tujuan mengirimkannya ke server dimanapun di dunia ini tanpa sepengetahuan dan izin kita. Apakah dengan kita mengklik accept cookies tadi, misalkan ya ada pilihan ya accept cookies, gitu ya. Artinya kan kita akan memberikan informasi website tadi untuk mengakses cookies kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah website tersebut ketika mengakses cookies kita dan mendapatkan informasi-informasi di dalam cookies kita, apakah bisa menjamin, apa kita tahu bahwa cookies tadi atau informasi tadi itu dijual ke siapapun di luar sana. Ya. Itu salah satu tujuan dari malicious tadi. Ya, tapi berharap saja mudah-mudahan mereka adalah orang-orang baik ya. Artinya penggunanya ya sekedar untuk kepentingan kita saja gitu ya. Dan di-keep informasinya benar-benar. Ya, I hope so. Oke. Nah, berhubungan dengan privasi pasti akan ada ancaman-ancaman atau tindak-tindak kejahatan yang berhubungan dengan yang namanya identity fraud. Ya, atau pencurian fraud ini apa ya? Penipuan ya. Penipuan identitas. Nah, identity fraud ini dapat diartikan sebagai semua jenis kejahatan di mana seseorang memperoleh secara salah, secara tidak benar, dan menggunakan data pribadi orang lain dengan cara tertentu yang melibatkan penipuan dan kecurangan, biasanya untuk keuntungan finansial atau ekonomi. Jadi dia mendapatkan informasi pribadi atau identitas orang lain dengan cara yang tidak benar atau cara yang salah. Kemudian dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang merugikan seperti penipuan, kecurangan, dan lain-lain. Dan juga untuk mendapatkan keuntungan finansial kepada dirinya sendiri. Dan memberikan dampak kerugian bagi pemilik identitas tersebut atau pemilik atau si korbannya. Ini disebut dengan identity fraud. Ya, nah ini banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Banyak sekali kasus-kasusnya. Teman-teman bisa lihat saja di aplikasi ini ya. Di website ini. Justice.gov. Di sini dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan identity thief
dan identity fraud. Kalau identity thief itu adalah tindaknya adalah mencuri identitas. Kalau identity fraud itu adalah penipuan dengan identitas yang palsu. Ya. Nah, di website ini disebutkan bahwa berbagai macam cara yang bisa terjadi pada kita, gitu ya, dalam kasus-kasus identity thief ataupun fraud ini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya nanti ya di websitenya sendiri. Kemudian kerugian-kerugian dari identity fraud ini di tahun 2020 itu mencapai 56 miliar dolar. Bayangin ya, 56 miliar dolar USD ya, dolar USD. Dengan catatan 2020 itu adalah selama masa pandemi. Berarti kasus-kasus terjadinya identity fraud ini banyak sekali. Makanya jangan aneh, teman-teman banyak dengar kasus-kasus adalah data breach, data breach, data breach, data breach. Ya memang tujuannya adalah untuk identity fraud ini. Nah, untuk identity fraud itu sebenarnya ada dua jenis ya. Ada yang tradisional, ada juga yang scam. Ya, nah teman-teman carilah bedanya antara tradisional dengan scam ini seperti apa. Ada di depan, ya, atau bisa akses di website javelinstrategy.com. Ya, itu seru tuh website-websitenya, informasi-informasi tentang identity fraud, ya, identity thief, ya, itu ada di sana semua. Ya. Nah, cara atau taktik ya atau strategi penipuan identitas dilihat dari median umur. Ya, ini saya ambil dari websitenya businesswire.com. Di sini dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan penipuan ini dia biasanya menggunakan taktik yang berbeda dari setiap generasi ke generasi. Maksudnya dari median umur itu pasti akan menggunakan taktik yang berbeda-beda. Nggak semuanya kita gunakan yang sama. Ya. Nah, ini hebatnya orang-orang, bukan hebatnya sih, saya nggak mau membanggakan mereka juga gitu kan, tapi kalau saya berpikir secara apa ya, dari sisi penyerangnya ya mereka emang jago gitu loh. Bahkan bisa berpikir hal-hal yang sepele seperti ini. Contohnya adalah umur. Antara umur 11 sampai 24 tahun. Rata-rata penipuan itu biasanya menggunakan teknik sosial media atau chatbot. Biasanya menggunakan sosial media request. Misalnya kita request friend ya ke sosial Facebook-nya, ya kan? Terus atau kita follow IG-nya siapa, gitu kan. Kita pantau dulu. Atau menggunakan chatbot, ya, kita bikin bot chat ya, entah dia lewat WhatsApp, Telegram ataupun SMS. Ya. Kemudian triggernya itu biasanya adalah peer-to-peer payment messaging, kemudian social friends request yang tadi saya bilang ya, atau mule recruit. Ya, triggernya itu biasanya. Ya, itu hanya banyaknya yang berlaku dan berhasil di antara orang-orang di umur 11 sampai 24 tahun. Nanti korban-korbannya itu di umur 11 sampai 24 tahun. Nah, untuk korban di umur 24 sampai 40 tahun biasanya menggunakan robocalls atau teks. Biasanya seperti itu. Nah, triggernya biasanya reward, ya ngasih reward. Selamat, Anda mendapatkan hadiah gini 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 atau parcel tracking. Ya. Anda mendapatkan kiriman dari ini, track di sini ya. Nah, atau peer-to-peer transfer confirmation misalkan. Ya. Anda mendapatkan kiriman sebesar sekian ya. Untuk mengkonfirmasinya silakan hubungi link dan seterusnya. Ya. Dan dia menggunakan robocall atau teks, misalnya di telepon gitu ya. Menggunakan robocall. Atau berikutnya adalah di korban di umur 41 sampai 65. Nah, biasanya menggunakan email, robocall atau teks. Jadi penipuan-penipuannya menggunakan taktik seperti itu. Dan triggernya biasanya akan berhubungan dengan informasi finansial, kemudian peminjaman uang,
kemudian parcel tracking. Ya. Jadi nggak jarang sekali penipu itu menggunakan media sosial untuk menipu orang-orang di umur 41 sampai 65. Termasuk juga di media yang terakhir ya, 57 sampai 75. Nah, biasanya jarang sekali penipu-penipu itu menggunakan teks atau chat. Ya, kenapa? Ya mungkin pengaruh umur juga gitu ya. Ya, orang-orang lanjut usia itu kan matanya mulai rabun ya, penglihatannya mulai tidak tidak jelas lah, rabun. Jadi untuk menggunakan teks itu mungkin nggak efisien, nggak efektif. Jadi biasanya menggunakan robocall. Ya, nah triggernya itu biasanya adalah IRS atau healthcare, biasanya yang berhubungan dengan kesehatan-kesehatan atau asuransi, ya atau berhubungan dengan social security biasanya, ya atau keamanan-keamanan sosial mereka, ya seperti itu. Jadi setiap generasi, setiap median umur menggunakan taktik dan trigger yang berbeda-beda. Ini juga seru nih ya kalau teman-teman baca fullnya ya di website itu. Nah, ini bedanya tadi ya, teman-teman bisa lihat ya, saya sudah jelaskan juga perbedaan antara identity fraud dan juga identity thief ini. Ya. Nah, tapi intinya adalah yang biasanya yang jadi fokus para penipu ini di yang area-area yang mereka lakukan itu biasanya di area akun-akun ya atau take over akun ya. Jadi dia nyari apa mendapatkan identitas korban, kemudian dengan identitas itu mereka coba kombinasikan password-password terus masuk ke medsosnya, dicoba dan dapat kemudian diambil alih, di take over. Ya. Atau membuat akun baru. Nah, mereka download semua video-video orang tersebut, kemudian gambar-gambar atau foto-foto orang tersebut, kemudian mereka create ya website bukan website ya, media sosial baru, akun baru. Kemudian mereka posting ulang video-video atau foto-fotonya, kemudian about me-nya mereka sesuaikan dengan yang aslinya. Sampai foto profil picture-nya juga sama. Sehingga mereka bisa lakukan penipuan melalui akun tersebut. Kemudian yang terakhir adalah card not present. Ya, ini biasanya 3 area yang memang menjadi fokus mereka di tahun 2017 ya. Kalau yang sekarang ya silakan teman-teman coba explore kira-kira. Kalau sekarang tuh area yang trennya itu apa ya? Penipuan-penipuan itu. Curiga saya sih masih seputar akun lah kayaknya, Mbak ya. Nah, kasus-kasus yang terjadi di tahun 2020 ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini atau akses webnya di aarp.org. Ya. Nah, di sana disebutkan bahwa laporan-laporan terhadap pencurian identitas itu dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sangat meningkat sekali. Signifikan sekali. 2018 ke 2019 masih ada peningkatan, tapi ya tipis. Ketika pandemi 2019, 2020 itu langsung grafiknya naik. Artinya apa? Balik lagi di awal tadi. Selama pandemi, tren yang sangat menonjol terhadap pencurian identitas itu pada saat pandemi. Ya. Data breach, data breach, data breach. Ya. Penjualan data. Ya. Selling data, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk dari mediannya, ya, pencurian-pencurian dari umurnya berdasarkan umurnya, ya teman-teman lihat sendiri, yang paling banyak korbannya itu adalah di umur 80 tahun ke atas. Ya. Teman-teman tahulah kenapa korbannya adalah orang-orang yang lanjut usia. Ya. Nah, itu nanti kita belajar di namanya social engineering ya. Oke, kemudian eh, aplikasi-aplikasi spyware atau mobile spy apps atau spyware apps ya, itu bisa digunakan di dalam smartphone kita. Jadi biasanya orang-orang mencuri identitas kita di smartphone itu biasanya dengan menggunakan beberapa aplikasi
yang berfungsi sebagai mata-mata atau spy, atau disebut dengan namanya spyware. Nah, ketika aplikasi ini terinstall di dalam smartphone kita, berarti yang pembuat spyware tadi dia bisa mengambil alih atau take over smartphone kita. Dia bisa lihat data kita, foto kita, video kita, kontak list kita, isi pesan kita, dan lain-lain. Bahkan bisa men-tracking lokasi kita. Ya. Nah, ada beberapa aplikasi yang terjual bebas, artinya tidak harus di forum-forum underground, ya, tapi ini juga sudah bisa didapatkan di dalam tanda kutip ya legal ya, legal. Tapi semuanya ini berbayar. Ya. Harganya berapa Pak? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, tidak. Ya, silakan teman-teman cek sendiri, ada yang namanya mspy. Ya, ini contohnya. Ya, silakan masuk, kunjungi di mspy.com. Ya. Satu sisi sebenarnya aplikasi spyware ini bisa kita gunakan untuk yang positif, dan satu lagi bisa digunakan untuk yang negatif. Contoh untuk positif, misalkan teman-teman di sini nantinya misalkan kalau udah nikah punya anak, anaknya dikasih perangkat smartphone, ya spyware ini bisa kita install di sana dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa memantau aktivitas anak-anak kita. Itu positifnya. Negatifnya apa? Yang seperti yang saya bilang di awal. Kita install ke semua orang, terus kita pantau isinya. Terus kita gunakan dengan hal-hal yang negatif. Ya, itu fungsi spyware ya. MySpy juga ada juga, mana lagi tadi ya? Umobix ya, Overwatch, Flexi, kemudian Cleverguard, Mobile Spy, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi kok contoh-contoh yang lain. Ini yang legalnya. Ada juga yang ilegal, banyak juga, tapi teman-teman carinya di forum-forum underground. Pak, bisa nggak bikin sendiri? Ya, kalau teman-teman mampu dan bisa bahasa C misalkan, atau Python, ya, atau VB, ya biasanya bisa dibuat. Ya, yang simple aja. Ya, yang simple. Itu bisa dibuat kok. Oke. Oke, ini mungkin ya materi kita. Ini untuk homework-nya nanti saya jelaskan di kelas. Ya. Akhir dari materi ketiga kita tentang privasi. Jadi ingat, ya, privasi itu adalah hak teman-teman semua. Ya. Yang merasa penting itu tolong dijaga, yang merasa nggak penting ya silakan, mau dipublish silakan, mau di-keep juga nggak ada masalah. Tapi ingat, yang saya tekankan di sini adalah dampak dari privasi yang teman-teman share, ya, dampak dari informasi-informasi sensitif yang teman-teman share di luar sana itu bisa berdampak besar terhadap teman-teman sendiri. Mungkin dampaknya nggak sekarang belum kerasa, tapi suatu saat mungkin itu akan mendapatkan dampak yang besar. Jadi hati-hatilah dalam menyimpan informasi-informasi sensitif teman-teman atau identitas pribadi teman-teman. Ya, jaga baik-baik privasinya, jangan terlalu open, ya. Kecuali ya artis pun, orang-orang terkenal pun, selebgram segala macam itu pasti juga akan menyimpan privasi mereka. Cuman tingkatannya akan berbeda dengan kita mungkin ya. Karena mereka adalah public figure. Oke. Seperti itu mungkin materi ketiga kita. Terima kasih. Semoga bisa dipahami materi yang saya berikan. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.